Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya hayyuhal hadirun, faya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallahi ta'ala wa ta'atih. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wassakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena berkat limpahan rahmatnya, nikmatnya, hidayahnya, petunjuknya, sehingga kita pagi ini dapat hadir, duduk memenuhi panggilan Allah, melaksanakan sholat Idul Adha, dilanjutkan menyimak sedikit khutbah setelah satu hari kemarin kita dahului dengan melakukan ibadah puasa sunnah, puasa Arafah. Kita berdoa semoga kehadiran kita di tempat ini dan puasa yang sudah kita lakukan Allah terima sebagai amal soleh, dan semoga Allah terus menerus kepada kita melimpahkan rahmatnya. Puasa Arafah kita lakukan di tempat ini, membersamahi saudara-saudara kita yang datang dari berbagai penjuru negeri ke Baitullah, ke Makkah Al-Mukarramah, memenuhi surat panggilan Allah, melaksanakan ibadah haji. Tidak kurang sampai 2 juta, kurang lebih datang mengunjungi rumah Allah, melaksanakan panggilannya, melaksanakan ibadah haji. Di sana membacakan labbaik Allahumma labbaik. Di sini kita mengumandangkan takbir Allahu Akbar, Allah Akbar dan seterusnya.
Ma'asyiral muslimin, tidak lain maksudnya adalah menyamakan frekuensi, menyamakan hubungan batin dengan saudara-saudara kita yang hari ini masih lagi berproses melaksanakan ibadah haji dengan kita, dengan harapan doa-doanya, ibadahnya menjadi lancar, ibadahnya menjadi mabrur, seluruh doa-doanya dikabulkan, doa memperoleh rahmat, doa menggapai ridha Allah, doa dibebaskan dari api neraka, seluruhnya diampuni oleh Allah. Dan tentu kita yang di sini berharap seluruh doa-doa itu juga dikabulkan untuk kebaikan-kebaikannya, keberkahannya untuk kita juga. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Id yang dirahmati Allah, kewajiban kita mengumandangkan lagi, menyerukan lagi seruan untuk bertakwa. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa. Takwa dalam arti kita melaksanakan perintahnya, takwa dalam arti kita menjauhi larangannya, takwa dalam arti kita selalu mensyukuri nikmatnya, takwa dalam arti kita mengendalikan diri dari tidak berucap hal-hal yang sia-sia, kotor dan lain sebagainya. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Dan Allah berpesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Di ayat yang lain tadi sudah saya sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qulu qaulan sadida, berucaplah kalian, berkatalah kalian qaulan sadida, ucapan yang benar. Jangan sampai kita berbicara atau berucap yang bohong, yang hoax, yang dengan ucapan yang sadida itu, yang baik dan benar itu, Allah akan memperbaiki a'malakum, amalmu, wa yaghfir lakum dzunubakum, yang karena sebab kita berucap yang baik-baik, berucap yang jujur, berucap yang bermanfaat, melalui ucapan itu Allah memberikan ampunan terhadap seluruh dosa-dosa kita. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul Allah SWT, maka sungguh dia memperoleh keuntungan, kemenangan yang maha besar, yang maha agung. Ma'asyiral muslimin, sidang Id rahimallah, setiap kali kita hadir melakukan ibadah salat Idul Adha, pasti kita akan mengupas dan mengulas satu peristiwa penting di dalam perjalanan sejarah agama, sejarah Islam khususnya, yaitu sejarah Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta putranya Nabiullah Ismail alaihissalam. Para hadirin sidang Id yang berbahagia, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, keduanya adalah seorang nabi. Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah menjadi aktor utama dari peristiwa pengorbanan yang hari ini kita akan lakukan juga di tempat ini. Diumumkan oleh takmir paling tidak ada 13 sapi. Tetapi bagaimana sesungguhnya pengorbanan itu? Ma'asyiral muslimin, sidang Id yang berbahagia, bermula kerinduan seorang ayah, Nabiullah Ibrahim, keinginan untuk mendapatkan seorang putra. Karena di balik keinginan itu ada kecemasan, takut-takut, jangan-jangan tidak ada lagi yang akan melanjutkan tugas kenabian, dakwah, menyampaikan tauhid, membebaskan manusia dari belenggu kekafiran, belenggu kesyirikan dan lain sebagainya. Berdoalah Nabi Ibrahim dari hari ke hari, bulan ke bulan. Sejarah mencatat paling tidak 80 tahun menunggu dikabulkannya doa itu. Dan doa itu direkam di dalam surat As-Saffat pada ayat yang ke-100 yang berbunyi, Rabbi habli minas salihin. Tuhan, karuniakan kepada aku keturunan anak yang saleh, keturunan anak yang baik. Begitulah senandung doa
yang disampaikan oleh seorang ayah bernama Ibrahim karena kerinduannya khawatir kalimat tauhid ini tidak ada yang bisa melanjutkan. Dengan sabar doa dari hari ke hari, bulan ke bulan, akhirnya dikabulkanlah juga sebagaimana disebutkan dalam ayat lanjutannya pada ayat yang ke-101, fabasarnahu bigulamin halim. Berilah berita, maka dikabarkanlah kepada Nabi Allah Ibrahim dengan kehadiran seorang anak bigulamin halim, seorang anak yang sabar. Para hadirin sidang Id yang berbahagia, justru dengan hadirnya seorang inilah masalahnya yang semula Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika belum mempunyai seorang putra, beliau khusyuk luar biasa, teguh dengan luar biasa, gigih dengan luar biasa dalam rangka menyebarkan tauhid ketika itu. Tetapi sebagaimana lazimnya seorang ayah yang telah lama merindukan hadirnya seorang anak, sementara anak itu tumbuh dengan sehat, cerdas, ganteng, memikat hatinya sehingga sampai pikatan hati sang anak itu mulai bergeser fokus Nabi Ibrahim dalam melaksanakan tugasnya itu. Hatinya mulai mendua kepada anak atau kepada Allah. Hatinya mulai mendua apakah menjalankan tugas dakwah ataukah mencintai anaknya. Para hadirin sidang Id yang berbahagia, Allah tidak membiarkan kekasihnya. Karena Nabi Allah Ibrahim itu adalah nabi yang mendapatkan gelar ulul asmi, yaitu nabi yang memiliki ketangguhan dan kesabaran yang luar biasa. Allah tidak membiarkan, maka Allah memberikan ujian. Bagaimana dilanjutkan pada ayat berikutnya, pada ayat 102, falamma balawa ma'ahu sa'ya, maka tatkala putra dari Nabi Ibrahim Ismail itu tumbuh dengan sehat dan telah menjadi anak yang remaja yang ganteng memikat hati, qala ya bunayya, wahai anakku. Berkatalah Nabi Ibrahim kepada Ismail, qala ya bunayya inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi, anni atbahuka, aku menyembelihmu, faddur madza tara. Bagaimana, coba renungkan mimpiku, renungkan, fandur, renungkan, madza tara, apa pendapatmu. Ma'asyiral muslimin sidang Id yang berbahagia, jadi ayat ini menggambarkan yang semula Nabi Ibrahim itu fokus ketika tidak memiliki putra terhadap tugas kenabiannya. Hadir Nabi Ismail yang memang dirindukan, naluri seorang ayah seperti juga kita terhadap anak, sayang, bangga dan lain sebagainya, tetapi mulai bergeser. Tidak lagi fokus. Allah Subhanahu wa taala menguji, diperintahkan di dalam mimpi ini, atbahuka, Ibrahim menyembelihnya. Tapi tentu dengan perasaan was-was, dia sampaikan kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manam anni atbahuka, aku menyembelihmu. Maka disebutkan fandur madza tara, apa, renungkan apa pendapatmu. Luar biasa jawaban dari Nabi Ismail alaihissalam seperti direkam dalam ayat ini. Qala ya abatif'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, engkau adalah seorang nabi. Jika mimpi itu adalah dari Allah, maka apa jawabnya? If'al ma tu'mar satajiduni insyaallah. Laksanakan perintah itu, wahai abiku, wahai ayahku, insyaallah engkau dapati aku sebagai orang yang sabar melaksanakan perintah itu. Hadirin sidang Id yang berbahagia, pesan yang tergandung di dalam ayat ini dari kisah Nabi Ibrahim itu
Setiap orang yang beriman, termasuk juga Nabi, termasuk juga kita, begitu mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Setelah kita berikrar raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, pasti diuji. Di dalam ayat dijelaskan, para hadirin sidang id yang berbahagia, seperti dalam surah Al-Ankabut ayat 2, Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ahsiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian mengira cukup menyatakan saya beriman kepada Allah? Tidak cukup. Sebelum walahum la yuftanun, tanpa kalian diuji, tidak. Maka Allah menyatakan di dalam ayat ini, walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamannallahu alladzina sadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Sungguh orang-orang yang sebelum, termasuk Nabi Ibrahim, mereka sebelumnya telah diuji oleh Allah SWT, yang dengan ujian itu diketahui imannya benar atau imannya palsu. Maka dari itu pesan dari kisah Nabi Ibrahim ini sebuah contoh di dalam Al-Quran kepada kita. Kita pun setelah menyatakan kita akan diuji, seberapakah iman kita ini benar, seberapakah iman itu tidak benar, seberapakah kita 124 karat iman kita, ataukah iman kita hanya sekadar besi tua. Diuji oleh Allah Taala. Maka dari itu, maka tirulah apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, berikut Nabi Ismail alaihissalam. Maka Ismail kita ini mungkin bukan seorang anak. Ismail kita ini mungkin jabatan, mungkin uang, mungkin pengaruh dan sebagainya. Di mana uang, jabatan dan sebagainya itu bisa saja menggeser iman kita. Maka setiap kali kita ketemu dengan Idul Adha, diluruskan kembali pandangan hidup kita. Karena kita hidup sebentar di dunia ini, tidak banyak dan tidak lama. Karena itulah dengan hadirnya Idul Adha itu berarti diingatkan supaya kita tegak lurus kepada Allah, tegak lurus kepada apa yang sudah kita nyatakan dalam syahadat kita. Kita mengikuti Allah dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sidang Id yang berbahagia, pesan yang kedua seperti tadi tergambar di dalam kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu menggambarkan untuk meraih ridha Allah, untuk meraih surga. Digambarkan dalam ayat ini. Maka pesan yang dikandung adalah yang kedua, kolaborasi, bekerja sama. Ibrahim alaihissalam tidak akan meraih puncak kenabian yang luar biasa tanpa didukung oleh anaknya. Anaknya juga tidak akan mencapaikan kemuliaan yang luar biasa tanpa dukungan bapaknya. Ayat ini menggambarkan ayat kolaborasi di dalam meraih surga Allah, di dalam meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula lah saya kira, tidak hanya dalam rangka meraih ridho Allah, tidak hanya meraih surga Allah, ampunan Allah, tetapi juga dalam kehidupan yang lain mengandung pesan bahwa untuk suksesnya cita-cita, baik cita-cita dunia, lebih-lebih lagi cita akhirat, diperlukan kolaborasi. Jadi digambarkan, qala ya bunayya inni ara fil manam anni atba'uka fandur madza tara, qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Dialog ini menggambarkan kekompakan antara ayahnya Nabiullah Ibrahim dan putranya Ismail alaihissalam di dalam rangka menggapai ridha Allah. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Bertolong-tolonglah kalian di dalam berbuat takwa dan jangan menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Maka dari itu pesan yang kedua yang perlu kita praktekkan dalam kehidupan ini adalah di dalam meraih ridha Allah kita harus bekerja sama.
Kita harus berkolaborasi karena ini adalah contoh mengambil saripati dari peran Idul Adha yang diperagakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam. Hadirin sidang Id yang berbahagia, maka dari itu karena ketaatan Ibrahim alaihissalam, putranya tidak jadi disembelih dan Allah memerintahkan kepada Ibrahim untuk diganti, tidak jadi disembelih, diganti dengan seekor domba. Maka dari itu domba itu adalah gambaran, jawaban bagi hamba yang ikhlas mencari ridha Allah. Tidak boleh anak itu disembelih sebagaimana lazimnya, tetapi Allah menggantinya dengan seekor gibas sebagai ganti dan ungkapan rasa syukur. Maka dari itu hari ini kita juga akan melakukan pengorbanan itu. Tidak ada lain ungkapan rasa syukur kepada Allah yang telah memberikan petunjuknya kepada kita direkam di dalam Al-Quran. Maka bukan sapi, bukan dombalah yang sampai kepada Allah, tapi spirit yang melandasi pengorbanan itu yang akan dicatat oleh Allah. Al-Quran menyebutkan dalam surat Al-Had ayat 37, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai daging dan darah dari hewan kurban itu, tetapi di balik penyembelihan itu, darah dan daging itu, ada spirit, ada niat tidak lain di antara kita yang melakukannya itu untuk menggapai ridha Allah, untuk membebaskan diri kita dari berbagai macam siksaan, untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum hewan kurban itu disembelih, luruskan niat kita bahwa kita berkorban itu sebagai ungkapan rasa syukur di Allah mencapai ridhonya. Hadirin sidang Id yang berbahagia, kira-kira 3 yang dapat saya sampaikan menggali kira-kira hikmah apa yang terkandung di balik Idul Adha pada tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala kepada kita terus-menerus mengkaruniakan rahmatnya, barakahnya, petunjuknya dan lain sebagainya, sehingga akhirnya kita masuk kepada golongan hamba Allah yang berbahagia dunia dan akhirat. Para hadirin, marilah kita tutup dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, Zat yang Maha Rahman Maha Rahim. Ya Allah, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa bapak ibu kami ya Rabb. Ya Rabb, ampunilah dosa bapak ibu kami, karena beliau adalah orang yang berjasa bagi hidup kami. Orang adalah orang yang amat kasih sayang kepada kami ketika kami kecil. Ya Rabb, sementara pengabdian kami tidak cukup menebus kebaikan kedua beliau, sementara sering kami melakukan tindakan dan ucapan yang mungkin saja melukai hati dan perasaannya ya Allah. Karena itulah ya Allah, di hari ini, di hari Idul Adha ini kami mohon ya Allah, gantilah kekecewaannya ya Allah dengan ampunan-Mu yang maha luas ya Allah. Ya Rabb, Allahumma ati riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa zawjatina wa dhurriyyatina minan nar ya Allah. Kami berdoa memohon kepada Engkau, bebaskan kami ya Allah. Hapuskan nama kami, hapuskan nama ibu bapak kami, hapuskan ya Allah nama saudara-saudara kami, nama dzurriyyah kami, hapuskanlah ya Allah nama dari seluruh hadirin ini dari catatan orang masuk neraka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami, perlihatlah pula kepada seluruh hadirin ini yang baik itu baik, yang benar itu benar ya Rabb, dan berilah kemampuan dan kesanggupan kami ya Allah untuk dapat melangsungkan yang baik dan yang benar itu. Ya Allah, perlihatkanlah pula yang salah, yang buruk kepada kami ya Allah. Berilah kemampuan kami menjauhinya, berilah kemampuan kami untuk menghindarinya ya Allah, agar kami tidak sesat.
Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tunjuki kami ya Allah kepada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat, jalannya para nabi, para rasul, jalannya para sahabat, para tabi'in, para orang-orang saleh ya Allah. Dan lindungi kami, lindungi perjalanan hidup kami ya Allah, dari kemurkaan Engkau dan kemarahan Engkau, dan lindungi kami dari kemurkaan Engkau ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kurniakan kepada kami hidup dunia yang baik, hidup dunia yang sejahtera ya Rabb. Kurniakanlah pula kepada kami kehidupan akhirat yang baik, kehidupan yang sejahtera dan bahagia ya Allah. Wa qina adzabannar, pelihara kami dengan ampunan-Mu ya Allah, dengan kebesaran rahmat-rahmat-Mu ya Allah, seluruh yang hadir ini ya Allah dari api neraka. Terimalah doa kami ya Rabb, karena sungguhnya Engkau satu-satunya zat yang dapat mengabulkan doa kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi jamain, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Demikian para ibu, para bapak, khutbah. Sekiranya ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.